Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran pada hari kita mulai, yaitu Pak terlebih dahulu. Bernadia, Ya Pak. Mauzia, Feby, Nanda Gita, Alas, Ada Pak. itu Esha, Eva, Marcel, Ahmad Gafi, Iya Pak. Afta, Habib, Dia, Ella, Vita, Aidil, Fajri, Pak. Adri, Ada Pak. teman-teman yang hadir. Nah, pada kesempatan kali ini tentu kita akan memasuki bab baru, bab terakhir, yaitu mendarani ulama penyebab Islam di Indonesia. Membahas mengenai itu, nantinya ada materi yang akan kita pahami. Karena apa? Karena nantinya ini harus kita bagi. Kalau misalkan kita bagi dalam yang namanya materi, itu materinya akan luas dan nggak ada habisnya. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Satu, kita akan melihat dan mengetahui bagaimana sih masuknya agama Islam di Indonesia. Lalu tujuan yang kedua bagaimana? Kita melihat, kita harus mengetahui bagaimana perkembangan kesultanan di Indonesia. Habis itu, kita juga harus mengetahui bagaimana siapa saja tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dan juga kita harus mengetahui keterangan apa saja yang bisa kita ambil dari mereka. Sampai sana paham? Nah, yang pertama kita masuk pada masuknya agama Islam di Indonesia. Membahas mengenai masuknya Islam di Indonesia, itu nanti ada yang namanya teori dan juga teori. Dapat kita lihat depan. Di situ ada teori bicara, maka Rusia, Cina, dan juga Maldives. 1, 2, 3, 4, 5. Di sana ada 5. Tapi sebenarnya itu masih banyak teori-teori lainnya. Oh besar, kelas, dia pendapat ini. Ya udah nanti namanya teori Bernadia. Bisa. Kenapa? Itu pendapat para ahli sejarah. Mereka pendapat. Kenapa ada yang namanya teori tersebut? Karena yang namanya sejarah itu bisa dimanipulasi. Istilahnya nih lah, kayak kasarnya kok. Bisa skala. Jawa di Mukul, nah ini baik sekolah di mana? Ibu di Mukul sekolahnya sama tujuan. Masih lama. Babi nyala dulu. Ini masih lama masih. Siswa masih seperti yang dulu. Tahu-tahu pas ini belok ini modal saya. Pas ini belok ke dalam sekolah, dia tahu lah gitu lah. Pas ini dalam tak juga gua nggak tahu dong. Jangan lama.
pas jam selama 7 pas. Berantak di situ. Jangan dulu cuma dua. Ya cek tuh apa yang tak cek. Habis itu tak pernah bini sudah tuh. Dibuang ke air di situ. Wah, ada bantak, langsung juga kita kecewa. Pas yang pandai tadi menyelamatkan setiap itu dibuang. Ada beberapa warga yang dibunuh kejadian. Pas beberapa warga sampai di tempat kejadian, pasti kadang orang pencet di desa, ya, dia pasti atau capek kali mati segala macamnya gitu. Padahal misalnya ini pas warga itu pasti sakit, padahal yang kakinya yang kena itu kan, itu pasti sakit segala macamnya gitu. Tapi udah tuh, mana tahu pas dia takut, pas dia takut, kalau tadi sakit kakinya. Masa itu kok langsung dulu, baru dia ada kejadian gitu. Itu tuh kan cuma umpama warga tersebut yang merasakan kan dia segala, kita ada kincir bisa segala macam. Tapi ini memang aku barangnya, itu lah bukan sadar tapi tak jadi juga. Belum tentu dia sakit. Karena kadang kalau orang berantak tuh sakitnya itu dia. Dari awal tuh gitu. Kadang kalau bisa kena wajah tuh, badan terkaji, jadi tidak berasur gitu. Waktu dia hujan, waktu sakitnya agak bagus itu. Sama kan keluarganya kecewa, pas itu ini minta sakit segala macam. Ada yang nanya, masih kejadiannya, padahal nggak ada situ loh. Itu nggak masuk, oh berantak beri-beri kok gitu. Nah ini kita coba argumen. Ah itulah teori tadi. Berarti warga yang ini betul lagi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Padahal ininya sama kerja pas tidak terus itu loh kita. Enak. Nah, makanya berteori. Nah, ketika kita berteori, kita tahu mana yang benarnya. Nah, disitulah kita pilih mana yang mendekati logika betul kita. Karena kita yang namanya manusia itu mendekati dan mempunyai namanya kita punya otak. Kita pikirkan mana sih yang bilang gue dalam supaya batu. Kalau tidak kan atau supaya batu langsung yang memang bisa diterima yang kita kasih. Dengan hal tersebut, makanya teori-teori tersebut ada pendapat orang. Kejelasannya sah juga. Teori K, Profesor William K. William K kasih tahu kan tokoh di Minang sendiri. Yang teori mereka kok William K pengisian yang Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Abad ke-7 Masehi berarti sekitar tahun 600-an. 600 akhir lah, sekitar segitu. Bayangkan, William K dia masih itu atau ada? Berarti dia berpendapat kan? Itulah teori itu. Pendapat para ahli, pendapat orang yang sangat yang ilmu tinggi di analisisnya. Sekarang dari 5 ini atau dari sekian banyaknya teori yang masuk mengenai masuk Islam di Indonesia, semuanya kita bantah. Kenapa? Kita cukup punya satu referensi, yang mana Islam masuk ke Indonesia itu yang benar-benar asalnya itu adalah teori. Nah, kita tengok teori berjalan. Contoh, mereka berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arab. Bayangkan saja, nah mungkin langsung dari Arab. Sedangkan Nabi Isa wafat tahun 600-an. Tahun 600-an itu kan masih zaman yang namanya zaman Nabi, belum masuk zaman Khalifah. Sedangkan sekarang itu lebih jarak mengatakan Islam tidak mungkin langsung berasal dari Arab. Sedangkan pada tahun 600-an tersebut Islam cuma ada di Arab, nggak ada yang lain. Kalau misalkan bukan dari Arab, terus dari mana lagi Islamnya datang? Nanti kalau yang namanya Islam tersebut banyak cara masuknya. Ada yang melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan lain sebagainya. Salah satunya kalau yang misalkan paling utama perdagangan. Bangsa Arab tersebut tadinya berdagang, tadinya kemampuan menjajah, segala macam yang menyebabkan kekuasaan. Banyak cara yang menyebabkan Islam.
langsung dari tanah Arab. Karena Islam itu emang awalnya di sana. Nabi Muhammad aja nyebar Islam di sana. Kalau bisa agama-agama yang lain, contoh Nabi Adam. Nabi Adam juga mendapat ajaran yang baik, tapi itu tuh namanya bukan agama Islam. Belum ada ya nama istilahnya Islam. Nabi Adam mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Kalau misalkan Nabi Muhammad atau Nabi Musa atau Nabi Daud itu kan mereka mendapatkan wahyu. Tapi kalau Nabi Adam itu beliau langsung mendapatkan perintah dari Allah. Oh gitu, Allah langsung ngecek. Kenapa wahyu loh? Soalnya cuma ini manusia di bumi. Sama Siti Hawa, sama anak-anak, cuma itu. Jadi mengarah Nabi Adam punya wahyu gitu. Satu pengajarannya tetap yang namanya Islam tadi, tapi belum Islam namanya. Oh yang lain, Nabi Musa, Nabi Daud, maka dapat wahyu, tapi agamanya bukan Islam. Nabi Isa dapat wahyu, tapi bukan Islam. Tapi nantinya kan semua yang diajarkan oleh Nabi tersebut itu benar. Tapi nama agamanya bukan agama Islam. Kalau kita baca di bagian bab kitab itu tuh yang namanya Islam, kitabnya Al-Quran itu tuh penyempurna dari kitab sebelumnya. Tapi mohon maaf, yang kitab sebelumnya itu sekarang itu udah ada penyelewengan, udah ada ubah-ubahnya oleh manusia. Injil ada banyak. Injil itu baik. Istilahnya itu dibandingkan yang lain itu Injil yang sesuai lebih dekat dengan Al-Quran. Tapi apa? Sekarang itu banyak ubah-ubahnya, banyak karena tangan manusia yang ubahnya. Dan sekarang itu teori berjalani hilang, tidak langsung dari tanah Arab. Kalau misalkan sedangkan logikanya ini, Islam itu cuma ada di pas tahun 600-an. Sedangkan sekarang itu teorinya mengatakan bukan dari tanah Arab, udah ke tanah mana? Ada bisa jawab tanah apa mengenai kita harus gituin jadi dari mana? Ada bisa jawab kan? Sedangkan cuma pada zaman itu cuma ada tanah Arab, kenapa menurut gue? Nah, selanjutnya masuk kita teori Mekah, berarti teori berjalan ini bisa kita bantah? Oke, masuk kita teori Mekah, teori Buya Hamka. Nah, Buya Hamka mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Abad ke-7 berarti itu sekitar akhir-akhir tahun 600-an atau awal-awal tahun 700-an. Nah, intinya apa? Di Sumatera Utara itu tuh ditemukan makam seorang perempuan, tapi ada nisan, dan nisan itu bahasa Arab. Yang paham bahasa Arab itu orang Islam. Contoh yang lain selain bangsa Islam atau kayak Yahudi segala macamnya, mereka bahasanya nggak bahasa Arab, ada bahasanya sendiri. Contoh yang memegang atau yang memeluk Injil atau yang memeluk Taurat, Zabur, walaupun mereka memang dari tanah Arab, tapi itu bahasa mereka ada juga bahasa sendirinya. Semua sebenarnya IPA tinggi, buah, Solo, pasti beda-beda bahasa. Walaupun satu Minang gitu, satu Minang, tapi ada beda bahasa. Tanah Arab juga gitu, satu Arab, tapi banyak pecah-pecahnya, bahasanya juga banyak. Nah, sekarang logikanya ini ditemukan makam di Sumatera Utara. Nah, ini Islam. Itu ditemukan pada abad ke-7. Berarti Islam masuk udah sebelum itu dong? Ya. Nggak mungkin juga, kan itu abad ke-7. Abad ke-7 itu rentangnya sekitar dari tahun 600 sampai tahun 700. Bukan dari tahun 700 sampai 800, bukan. Nah, nantinya ditemukan pada abad ke-7. Taruhlah itu tuh misalnya
pada akhir tahun 600-an. Ya namanya manusia biasa, ini bukan nabi loh, yang meninggal bukan nabi, cuma manusia biasa. Paling tangan itu kalau misalkan paling baik sekitar 60-an ada, tapi yang sampai saat itu kan, pulang yang umur saat itu ini sangat-sangat langka ada. Itu nabi memang itu sampai saat itu kan, atau hewan. Tapi kalau yang namanya manusia biasa, pasti di bawah saat itu, jalan yang saat itu kan. Berarti kalau kata itu penemuan yang ditemukan yang pelaku tahun 600 akhir, waktu yang iya, misalkan 692, pulang ya itu bisa tahu semua yang makam itu kan 62, 692 pulang 62, 620, tahun 630 masih abad 7. Tahu pulangnya dia 780. Waktu pulang Pak Asro itu kan kecil, sangat kecil peluangnya yang ditemukan makamnya itu umurnya sampai 92 tahun. Masuk akal nggak? Nggak sampai 90 kan? Palingan barangkali ya sekitar 60 lah. Jadi sekitar 630. Itu masih abad 7. Nah, dan nantinya ketika kita menyebarkan yang namanya ajar kisah, saya ada Pak waktu pertama Pak masuk ke Sapu HP itu tuh pasti Pak mencoba untuk memerasuk. Begitu pun Islam, ketika mereka itu menyebarkan Islam, entah siapa yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia kita nggak tahu. Berarti kan bahadur yang meninggal Islam ada di Indonesia, tapi nggak tahu kita siapa yang membawanya, entah dengan cara apa kita masih tahu. Bahkan itu sudah ditemukan besar masalah. Orang Indonesia itu baru sebelumnya Islam cuma satu itu mungkin ditemukan. Nantinya jika yang namanya Islam itu diajarkan, dibawakan, maka bakal langsung kayak buat kerajaan segala macamnya itu orang mungkin. Karena istilahnya kalau misalkan kita baru pasti kita mau kuatkannya kan. Sekarang itu yang teorikan ditemukan maka di Sumatera Utara pada 7 buat tulisan itu bisa waktu itu tidak sementara yang teorikan bisa. Beda lagi dengan teori Persia. Nah, Persia mengatakan bisa masuk ke Persia dan memasak Syiah. Sedangkan yang namanya Syiah yang namanya Syiah itu ada pas masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Syiah ada pas masa Ali bin Abi Thalib, bukan sama Nabi lagi. Sedangkan tadi yang dikatakan oleh Buya Hamka ditemukan makam, baru ditemukan Pak, baru titik-titiknya Pak, makam Basara ditemukan di Sumatera Utara. Sedangkan ini ngecek dari Rusia, dari masa Syiah. Sedangkan Syiah itu baru ada pas masa Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi mati baru ada Syiah. Jadi kamu mungkin dong, sedangkan tadi ada bukti fisiknya dong. Berarti itu bisa kita olah. Akhirnya dari Cina, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya Waisomo juga merupakan keturunan Cina. Dikicanya Waisomo keturunan Cina. Padahal kita tahu Waisomo itu ulama yang mengajarkan Islam di tanah Jawa. Ya, ketika dia mengajarkan di tanah Jawa itu sekitar abad ke-11, sekitar abad ke-10 atau abad ke-11. Pada masa itulah Waisomo menyebarkan Islam pertama kali di tanah Jawa. Sedangkan tadi kembali lagi ke Buya Hamka yang bisa kita terima tadi, gak ada bukti fisiknya. Gak ada bukti fisik. Ini nyok Waisomo pada abad ke-11 lagi. Berarti ini bisa kita tolak. Dan apa-apa juga ini Waisomo pada keturunan Cina. Mana buktinya? Mati Waisomo ada di situ diterangkan di buku manapun. Sedangkan salah satu sunan kalau nggak salah 4 sunan besi besar
lupa apa namanya yang sebenarnya mahal. Itu ada kaitannya dengan tanah Arab. Emang keturunannya langsung dari Arab. Ada keturunannya gitu, campuran itu gitu. Ini dikitanya merupakan keturunan Cina. Jadi ini teori macam apa? Nah, ini bisa kita tebak. Lalu selanjutnya teori motif. Nah, itu kan Makkah dulu pernah menjadi perang dengan Madinah. Nah, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut untuk menjadi solusi sejak lama. Nah, jadi pada masa itu maritim itu mengikuti laut. Tapi untuk mereka cuma bilang Islam itu masuk ke laut, tapi tahun itu nggak dikatakan dan buktinya itu nggak dikatakan. Gimana ya? Kalau kita ngomong kita pakai bukti supaya orang itu lebih percaya. Kadang saya awak emang bukti, orang masih bisa lagu jawab. Apalagi tak ada yang namanya bukti. Bahwa percaya kawan. Sedangkan di sini yang teori motif itu tuh cuma dikatakan melalui jalur laut untuk menyebabkan Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Bukti-bukti yang lain juga ada kasihnya. Jadi bagaimana kita bisa percaya dengan teori ini jika buktinya nggak ada? Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangan kesultanan di Indonesia. Tadi kan berarti kita anggap itu untuk sementara itu kita memakai yang namanya teori nikah. Islam masuk pada abad ke-7. Nah, sekarang kok ini wak tahu wak Islam masuk pas abad ke-7 nggak tahu wak. Pas awak nggak tahu Islam masuk pas abad ke-7 wak. Nah, ini baru kita teliti juga. Sekarang kita membahas kesultanan. Kalau misalkan Islam masuk pas abad ke-7 itu tidak mungkin. Kalau misalkan masuk abad ke-7 langsung mungkin kerajaan pas abad ke-7 tidak mungkin. Contoh apa? Misalnya apa? Suppose akhirnya itu nak bukan Islam, misal Kristen saja. Misal tahu apa sebelum apa kenal kalian waktu apa ketemu PLC itu Pak suara saya Islam itu apa Islam masuk apa ke kelas apa Islam suara juga kalau Kristen langsung apa ke kerajaan kenakan dulu apa kenakan apa sampaikan tapi apa langsung mainin gas gitu apa tengok hati kalian bisa dari semua tidak aslinya gitu. Apa bos bermacamnya nih kok sampai kelas sampai bisa Islam dapat. Lah sudah kalian sudah Islam dapat. Ikut terserah apa? Apakah Pak menyebut belajar atau apa? Jadi pulang haduk kalau cuma nampak surat Islam tadi apa gue kerajaan itu apa aja Pak bukan dua Pak satunya. Kenapa namanya itu? Kalau misalkan di bawah haduk masyarakat Islamnya wah itu betul kerajaan bisa tidak kuat. Topak Islam ya, bapak kok kerajaan, tidak ada masyarakat Islamnya dulu. Ini tuh, jadi ketika Islam masuk ke Indonesia pada abad itu, mereka nggak langsung buat namanya kerajaan. Maka kekuatan dulu. Nah, kerajaan sampai kesultanan pertama yang Islam ya di Indonesia. Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kerajaan pertama di Indonesia katanya. Tapi yang apa ado apa namanya? Yang apa emang ado hubungan ke radio di Aceh. Orang-orang lain di situ ngecek kalau misalkan sarananya apa atau pasti. Tapi kan itu kan kicik-kicik anggai. Kalau kicik-kicik anggai kan kadang itu waktunya banyak gitu. Sebelum yang ada namanya Samudra Pasai, itu ada yang namanya kerajaan Kuala, cuma kecil, makanya nggak terdaftar. Kalau Samudra Pasai, ini kadang, makanya orang tahu. Kuala mungkinnya cuma kerajaannya udah sepi-sepi gitu. Jadi orang tahu. Tapi dulu itu, yang mana itu kerajaan Kuala itu dikatakan pada abad ke-8 dan berarti kan kalau misalkan memang Islam itu masuk pertama kali itu kan baru perdagangan. Salah satu itu yang pertama itu di Pulau Sumatera bagian atas. Itu kan bagian Aceh.
ke bagian Aceh. Di sana dikatakan, berarti dia mau kekuatan dulu, abad ke-7. Sedangkan yang berat tadi dikatakan berat pada abad ke-8. Berarti mereka orang mau kekuatan dong, supaya bisa berkerajaan. Sedangkan Samudra Pasai aja ada rajanya, ada anggotanya, segala macamnya lewat daripada abad ke-8. Mereka udah mau kekuatan Islam. Bahan dua kita baru membuat Samudra Pasai. Sedangkan Juniper yang pada abad ke-8 lebih dulu dari Samudra Pasai. Abad ke-7 ke abad ke-8 kenapa? Satu abad ke 100 tahun. Bisa masuk abad ke-7. Kalian dua ada abad ke-8. Berarti kan butuh waktu yang lama untuk memasuki kekuatan. Nah, sedangkan dari orang yang pulang tidak tahu sampai ke Samudra Pasai yang pulang tahu di Indonesia itu juga butuh waktu yang punyanya juga aman. Berarti kan itu dari yang kecil ke kerajaan besar itu juga butuh kekuatan. Dipukul kekuatan Islam baru ini bisa sampai kerajaan. Karena mungkin kalau misalkan bisa dibuat sampai kerajaan salah. Sampai sana ada yang tanyakan pas. Nah, perkembangan Nusantara tadi kan awal Islam itu yang kerajaannya di Indonesia yang Barat Samudra Pasai yang Pak ada. Nah, perkembangannya bagaimana Pak? Perkembangannya dari Sabang sampai dengan Merauke. Dua daerah yang paling apa namanya? Bukan, dua daerah yang paling besar untuk Islamnya pada masa itu bukan Jawa bukan kemudian. Yang pertama itu Sumatera, habis itu Sulawesi. Dua daerah itu ada Islamnya datang. Capek Islam itu menyebar di sana. Sebuah Sumatera contohnya kayak kerajaan Cipri. Ini yang ketemu kalian dulu kerajaan. Habis itu di Sulawesi. Yang mungkin kalau pandangan bilang Jawa yang bilang kadang. Soalnya nanti itu tuh banyak kerajaan, Sulawesi semua segala macamnya. Kalau Sulawesi mungkin ada, tapi tidak semuanya terpublish. Tidak seluruhnya tangke kate. Jadi cuma beberapa orang yang tahu. Yang dikenal, padahal dia kadang artinya terkenal loh. Contohnya apa? Di sana banyak tuh. Kayak uang seribu kan? Di depannya Kapitan Batimura. Kapitan Batimura itu hoax, bukan nama aslinya. Itu bagaimana yang namanya orang Belanda menjajah itu menjajah atau memanipulasi umat Islam. Kenapa? Sebenarnya pada kajian bangsa Indonesia ambil kue ke Belanda. Tapi apa? Bisa Pak Indonesia, Pak aja, si Kira aja, si Musia aja, si Indonesia aja. Tapi ketika kami sama-sama aja, kami belajar Sulawesi. Kami belajar Sulawesi satu. Di situ ada karena ya kalau misalkan apa Musia Kira semua benar dia dan satu, maka bisa musuh penjajah. Apa buktinya? Bukti saja dengan Kapitan Batimura tadi. Bangsa Belanda letak di Kapitan Batimura tadi. Makanya itu bangsa Belanda nggak mau tahu kalau misalkan nggak mau rakyat Indonesia tahu nama asli Kapitan Batimura tadi. Nggak mau tahu perjuangan Batimura tadi. Kenapa? Ketika bangsa Indonesia tahu siapa Kapitan Batimura itu sebenarnya, semangat dia bakal membara. Semangatnya bakal tinggi. Kalau misalkan semangatnya tinggi, mereka bersatu, Belanda mereka bisa menjajah. Makanya itu bangsa Belanda dulu bisa apa petinggi Belanda, apa Sulawesi, Adein tua bawah nama di bangsa Belanda itu untuk apa ya kenalan, supaya kau Saudi. Ini Kristen bah, apa Kristen bah? Supaya kalau Saudi
Habis itu belajar Islam itu. Belajar Islam semaksimal mungkin. Belajar Islam semaksimal mungkin. Ketika sudah dipelajari Islam semaksimal mungkin, balik ke Indonesia lagi. Apa saja yang dipelajari selama kita Saudi tersebut. Ketika sudah dipelajari oleh Saudi tadi, dia paham loh. Kalau dikasih kaki ya, penjajahannya IQ-nya tinggi. Yang bisa tiang. Ini sangat tiang. Makanya paling parah dipelajari dia. Timbulnya di Indonesia dimanipulasi sana dulu. Supaya umat Islam nggak tahu. Karena apa? Umat Islam pada zaman itu cuma tahu dari apa yang diajarkan di bawah dari tanah Arab itu. Al-Baik kan tanah Arab Islam. Islam kan setiap hari apa yang tanah Arab. Itu banyak yang dipelajari dari sumber di mana gitu. Jadi mudah dia memanipulasi. Apalagi Pak dalam keadaan dijajah. Tapi kayak buku segala macamnya itu mudah mereka memanipulasi. Karena mereka di atas, kita di bawah pas itu. Padahal kita seperti gua tadi itu merupakan seorang ulama besar di Sulawesi, Ahmad Rusi, merupakan seorang ulama, ubah namanya menjadi Kapitan Patungula. Enggak ada yang tahu bagaimana perjuangannya sama penjajah, dan juga ada menjadikan Islam di Sulawesi. Di sana tak salah kita. Daripada namanya Jak Ahmad Islam berubah jadi kapitan karena apa ini? Jawab kan? Seolah itu emang bukan Kristen ini. Di sana penjajah itu membodohi kita. Dan nantinya pas perkembangan Islam Indonesia itu juga merupakan suatu hal sulit untuk menegakkan kesultanan di Indonesia. Walaupun Islam sudah masuk ke Indonesia pada waktu itu, nih animisme, hinduisme, ini tuh suatu hal yang paling sulit untuk diubah. Buangan pacayoka, hantu, segala macamnya, yang gaib, itu akan yang berubah ya. Walaupun mereka udah masuk Islam, tapi sedikit banyaknya mereka masih percaya dengan ini, dengan hal-hal yang kayak gitu. Itu yang yang berubah sebelum kerajaan itu bentuk. Budayaan jadi tradisi kabar Cina itu yang ya. Padahal kita tahu masuk Islam itu enggak, tapi juga masuk Islam itu enggak. Jadi pertanyakan itu di sini dia kita kepercayaan di mana kita, tapi dia masuk Islam percaya kita ini masih ada sedikit banyaknya walaupun tidak sebesar dulu. Nah, nantinya setelah kita memahami mengenai bagaimana perkembangan kesultanan Indonesia itu, bagaimana penyebarannya, siapa saja banyak tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Sudah tadi Ahmad Rusi atau dan penyebaran kenal. Habis itu Buya Hamka di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Aceh, Nambah Barat, atau Sultan Hasanuddin, Buku Gadang, Pulau Sulawesi. Di Pulau Sumatera, Buya Hamka di Pulau Jawa, Musa Labu, ada Wisomo. Wisomo ada 9. Nah, nanti juga ada yang lain, Sultan Alauddin Budiansyah, Sultan Alauddin itu juga di Makassar, di Sulawesi. Zainal Abidin di Aceh, Datuk Tunggang Kalangan di Sumatera Barat, Sultan Ahmad masih di Aceh, Sultan Mawid Asaleh masih di Aceh. Yang Makassar yang Sultan Alauddin, yang Datuk Pulang Wak. Nah, Sultan Zainal Abidin itu di Aceh, Wawi Songo Jawa, Alauddin di Aceh masih di Aceh. Sultan Ahmad di Aceh, Mawid Asaleh masih di Aceh. Masih banyak ulama-ulama yang lain. Sedangkan Wawi Songo, saya nama Wawi Songo, tapi itu ada 9 orang. Indonesia lah Wawi Songo. Waktu Wawi Songo, waktu pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa, itu tak langsung ke 9 Wawi Songo tuh. Cuma suku Wawi Songo yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa.
Nah, kenapa di tanah Jawa itu perkembangannya lebih besar Islamnya daripada di Sumatera dan juga di Sulawesi? Kenapa? Yang raja-raja yang raja-raja yang bukan Islam pada saat itu, mereka tuh mudah diajak masuk Islam. Orang tanah Jawa tuh diajak untuk masuk Islam tuh mudah. Mereka bisa menerima. Istilahnya kalau misalkan Bangkang presentasinya 90% terima, 5% tolak. Kalau sebanyak masyarakat Jawa 5% penolakan. Mulai diajak masuk Islam. Makanya Islam itu di Jawa itu ada pada zaman itu dibandingkan di Sulawesi, dibandingkan di Sumatera. Di Sumatera dibandingkan di Sulawesi, Jawa, Sumatera, tapi mudah masuknya Islam di tanah Jawa daripada di Sumatera sendiri. Walaupun di Sumatera itu banyak sekali itu para ulamanya atau para sultannya gitu. Karena di tanah Jawa raja-raja wah ada. Jadi mereka masuk Islam otomatis anggotanya masuk Islam. Kalau misalkan kerajaan kan waktu kerajaan. Kalau misalkan misalnya pada gini kerajaan, tahu apa kerajaan? Itu kerajaan itu ada jalan. Apa ulama yang berubah banyak masuk Islam? Apa aja yang masuk Islam? Nak bingung ya? Ya udah, kualitas yang di kerajaan itu kan cici Islam. Atau tak dosa sama sekali. Ketika apa majlis Islam ke kerajaan, ilmu diajak ke satu anggota kerajaan itu, maka semuanya bisa Islam. De facto kah kerajaan itu? Apa kerajaan yang segala macam ini? Bisa banget. Tidak untuk kemungkinan bisa satu Islam ke kerajaan. Itu apa? Perkembangan Islam di Jawa itu besar. Dan di ibu negara ngomong-ngomong Jawa, Jawa. Ulang awak saya bekerja ke Jawa. Jadi ke Jawa, kuliah ke Jawa. Karena memang kalau yang misalkan orang Jawa dia open gitu. Mereka open gitu. Jiwa mereka mantap. Beda Jawa kalau bilang awak pada untung kalau saya. Tapi nanti di bawah. Kalau yang kaki dia bukan Jawa atau Sumatera, sikap bukan Jawa dan itu yang kompleks itu yang memudahkan disebut kembang tanah Jawa yang segadang. Kalau yang kaki bukan Sumatera gadang itu, tapi kalau bukan Jawa ini gadangnya ini memanjang. Coba tengok di peta memanjang kan? Ya. Jauh. So Jawa itu Jawa bisa kembang di tanah Jawa itu dia bagus dan juga para ulamanya. Nah, habis itu keteladanan. Apa aja sih keteladanan yang bisa kita ambil dari mereka? Hidup sederhana. Untuk yang keteladanan ini buat ulama, ini bukan 1, 2, 3 atau 4 ulama. Ini dikategorikan itu dari semua para ulama. Rata-rata semua para ulama atau para sultan yang masuk Islam pada itu sikapnya seperti ini. Terutama hidup sudah. Kalau yang namanya mereka sudah masuk Islam, mereka pasti sudah belajar apa-apa aja yang ada dari Islam. Dan Islam pun menuntut kita untuk hidup sederhana. Walaupun awak kayu-kayu macam kita itu harta kita sifatnya kalau kalian yang penting wajib sederhana jangan ditambah kayu pakai baju kunci pakai soal cat pakai waktu mewah pakai garam nih pakai jam nih itu paling sederhana. Yang kedua itu gigi dan menjual. Mereka pasti gigi berjual apalagi pas masa-masa yang sudah ada penjajah awal meningkat Islam sedangkan bangsa Belanda sendiri ke Indonesia itu tuh 3G, salah satunya itu menyebabkan agama mereka. Kan beberapa nama di bangsa Belanda, beberapa tadi bertentangan. Awalnya menyebabkan Islam, Belanda juga menyebabkan Islam. Sedangkan ini sampai kini banyak masyarakat Indonesia Islam,
Malahan dari data di dunia itu mengatakan Islam paling banyak itu mayoritas bukan di tanah Arab, melainkan di Indonesia pada saat ini. Nah, kalau kita tengok dari data itu, bagaimana sih tinggi cara keuangan para ulama tadi, para kita tadi, berarti sangat tinggi. Dampak dari ini tadi, Indonesia jadi populasi bisa terbanyak di dunia saat ini. Padahal banyak di bagian negara lain, Saudi, Turki, atau yang lain juga. Tapi Islam paling banyak di Indonesia saat ini. Berarti kan mereka itu gigi dan berjuang menegakkan Islam pada saat itu. Habis itu menguasai ilmu agama secara luas mendalam. Itu pasti. Contoh kayak orang semua, mereka harus menguasai ilmu itu secara mendalam. Karena apa? Misal ada Pak orang semua. Kalian bisa menjawab, kalian masih berislam. Biko apa aja kan apa tahu tak bisa. Tapi tahu sih, alam ini tidak paham loh. Pak itu lebih Pak. Sedangkan apa arti ilmu? Bapak menjawab. Bapak akan meyakinkan saya ini supaya masuk Islam. Saya kan juga boleh ini. Tapi ketika Pak yang wali semua tadi itu ada ilmu dalam, paham dengan seluruh agama Islam. Ketika Pak menyebutkan ada Islam tadi, kita paham matanya, bisa langsung Pak Jawa, bisa membuat gangguan yang tinggilah. Nah, di situ letaknya sikap yang harus kita terhadap dari agama itu. Harus ada sikap meyakini agama dan mempelajari agama dan menguasai ilmu agama itu secara mendalam. Udah Pak belum salah, jadikanlah ulama berkuasa kita. Mereka harus menguasai ilmu itu. Kita berapa penerangan ini Pak? Kayaknya mau siar nanya. Ini apa paham gitu? Pak itu betul Pak. Sedangkan yang bertanya logika, bukan yang di sini, bukan yang di seperti yang Pak sampaikan. Logika dia mengenai badan ini. Kalau Pak mendalami ilmu ini, kalau Pak mendalami bab ini, sedangkan ada siswa Pak yang bertanya, apa yang akan Pak jawab? Tak paham yang pertama dari kok. Tak paham yang pertama dari kok. Nanti tidak sendirinya. Sama begitu. Jadi Pak harus ini yang mendalam. Baik kalau gak makan cuma bisa langsung jawab. Yakin kawat. Sebenarnya produktif berkarya. Contoh kalau semua. Kalau semua dalam menyebarkan Islam, dia pakai media. Contoh kayak baca, musik, kan produktif. Supaya enggak kuat Islam itu ketika diajarkan. Tapi ada yang tarik ini. Sama pun itu aja. Pilihan ini. Sabar. Kalau sabar jangan ditanya. Sabar nomor satu itu. Karena kita menyebutkan Islam tahu contoh ya apa semua. Bos pagi, semua warga masyarakat Jawa. Pas apa menyebabkan Islam bersepajuit ini masih ini minat ini sesat. Nanti masa agama itu kita nggak tahu dari mana. Kalau Pak sabar menerapkan baju itu, apa bohong emang? Jadi yang menyebutkan Islam itu semuanya harus tinggi. Itu harus pasti, ini harus tinggikan. Dan masa-masa bagi pas zaman penjajah. Oh, apa yang berubah di barat? Bahwa masuk agama, masuk agama lain. Berpesan-pesan, tidak. Jadi mayat lagi. Bisa Pak menghargai perbedaan. Walaupun nanti apa menyebutkan agama Islam dan Islam bisa nggak ada paksaan. Tapi orang tua dari orang nggak ada paksaan. Ketika dia memang mau masuk Islam, ya udah nggak apa-apa. Suara kafirut, mau mampu. Jangan malah Pak, jangan dia. Oh, jangan jangan. Pakai perbedaan ini. Karena Islam ada paksaan. Kalau mau masuk silakan, tapi sekali masuk, kalau keluar, silakan punya. Kalau memang mau masuk ya nggak masalah. Dan terakhir itu berpuas damai. Berpuas damai.
Tidak boleh, misalnya bapak cek, oh satu HP harus Islam. Kalau enggak, apa anaknya yang salah? Masa enggak? Nggak boleh. Ini apa aja pak? Apa aja Islam di kalian semuanya? Ikut. Bagi. Kalau misalkan kalian bagi, teman. Kalau misalkan memang apa dia ibu bagi ya. Kamu berbahan. Jangan sampai ada unsur paksaan sana. Karena kau termasuk semua. Karena ketika masuk Islam itu, kenapa? Percaya. Gimana? Nah, itulah menjadi waktu hal itu. Mengenai bab 5. Itu kan materinya sekarang. Nah, untuk minggu depan itu kan kita UAS. Materi kita sampai sini. Nah, sebelum UAS, untuk menambah nilai kalian nanti, untuk menambah nilai anak-anak semua, itu Pak ini tugas. 1. Itu resume. Misalkan resume tambah ini, kan pendek itu. Yang kedua, itu buat video. Oh, coba. Itu buat video. Yang buat video ini itu syarat UAS. Jadi silakan Anda semua buat video. Video itu apa? Video mengenai teladan tokoh penyebab Islam. Nah, tadi banyak tuh. Ada video jual, sabar dan sebagainya. Kalian buat salah satu video tentang itu. Temanya silakan pilih. Mau sabar, video jual atau apalah, sesuai dipilih. Kelompoknya Bapak bebaskan. Apakah 1, 2, 3, 1, 4, atau satu video satu kelas. Satu video satu kelas itu nilainya lebih tinggi. Jadi silakan konsultasikan. Paling lambat dikumpulkan 1 jam sebelum ujian. 4. 2. Yang ketiga, silakan dibuat latihan di buku cetak halaman 117. Dikumpul juga paling lambat minggu depan. Soalnya nggak usah dibuat, jawabannya saja. Buat di kertas untuk ibu aja kita. Apa? Buat sama kelas. Mengenai pelajaran ini yang paham, ada yang mau ditanyakan? Pas? Bisa dipahami? Jadi kita sampai sini. Mengenai tugas ada yang mau ditanyakan? Pas? Isi ujian itu sekolah kalau ada dari Pak Seki dikirim. Kalau enggak, mana juga Bapak. Soalnya sampai sekarang Bapak belum terima isi untuk UAS. Oke? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oh nanti coba tengok di kantor ya. Nanti coba tengok ya. Bapak nanti boleh. Berarti nggak ada pertanyaan pas? Oke. Berarti Bapak anggap itu pelajaran hari ini itu pas sudah sudah dipahami. Nanti PPT-nya bakal Bapak kirim untuk lebih dipahami untuk buat besok. Semoga tugas besok itu nilainya tinggi. Nah, mungkin hanya sekian dari Bapak. Jika ada kesalahan Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nengok nilai UAS kan? Ya, Pak. Dakwah. Iya, Pak. Dakwah.